bagi umat Islam itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sumber utama daripada aturan Islam, kemudian sunnah, qiyas ijma, meyakini bahwa kemuliaan itu bukan pada nasab, ya, bukan pada keturunan ataupun gelar. Tetapi di sana ada ayat inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Tentunya kalau orang ini mulia di sisi Allah, mulia juga di sisi sesamanya, atau mulia juga dalam makom orang yang beragama. Derajat yang paling tinggi memang itu derajat takwa, bukan derajat zuriyah, ya. Ini kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, kemudian di sana ada tujuan-tujuan untuk supaya dihargai, dihormati, ya, dimuliakan, kemudian supaya mendapatkan pengikut, supaya mendapatkan budak atau jamaah, itu ya. Itu salah besar yang seperti itu. Salah besar, sudah menyimpangkan itu daripada petunjuk-petunjuk Islam, ya. Jadi mau dia itu turunan Nabi, cucu Nabi, yang terpenting itu kan ukurannya itu kan taqwallah, yaitu daripada akhlakul karimah sebagai intisari daripada taqwallah itu sendiri. Jadi orang takwa itu pasti akhlaknya itu bagus, ya. Bukan hanya terhadap pada segi ibadahnya saja, tapi juga segi pergaulan, itu kan. Begitu. Jadi tidaklah turunan Nabi atau siapapun, ya, kalau memang itu mencerminkan akhlak yang Nabi, gitu ya, kita ya wajiblah mengikuti karena itu akan selamat, gitu kan. Nah, apalagi kalau yang mengaku suriah kemudian hanya untuk pengakuan saja, yang sesungguhnya dia bukanlah suriah Nabi. Ini luar biasa, bukan hanya pembodohan umat tetapi juga penyesatan umat, itu namanya, ya, penyesatan umat. Nah, kemudian setelah adanya pengakuan-pengakuan seperti itu, lalu menyampaikan ancaman-ancaman pada orang-orang yang tidak taat, ya, tidak mengikuti dirinya, itu kan, atau membenci sikapnya, itu kan, dengan entah itu kualat lah, ya, yang tidak dapat syafaat lah, tidak dapat surga lah. Itu sebetulnya enggak seperti itu, saudara, ya. Jadi janganlah kita mudah silau, ya, mudah tertarik, mudah ketakutan dengan adanya seperti itu, gitu ya. Sebab ulama itu juga kan bisa memberikan syafaat, ya. Justru yang kualat itu adalah orang mengaku zuriyah Nabi kemudian menyalahgunakan, ya, tujuannya untuk kepentingan yang dimana kepentingan itu adalah untuk hanya mengumpulkan dirinya, hanya ingin dihargai, dihormati, yang motifnya selanjutnya yaitu berbuah harta yang banyak, uang yang banyak, karena dengan orang yang cinta maka dia akan memberikan apa saja yang diminta. Nah, ini, ya, kalau sampai tujuan seperti itu berarti ini jelas, ya, oknum-oknum tersebut itu bukan hanya menipu tetapi juga membodohi dan merusak akidah umat. Nah, maka itulah, janganlah kita itu terburu-buru ngambil keputusan untuk kemudian mengikuti total, gitu ya, sehingga sampai-sampai mengkultuskan, sampai-sampai meyakini bahwa saya adalah pengikut suatu kelompok yang pasti surga, ya, yang lain pasti neraka. Ini salah besar. Justru boleh jadi kalianlah yang menjadi penghuni neraka. Justru kalianlah yang akan mendapatkan kualat karena menyalahgunakan petunjuk-petunjuk agama untuk kepentingan diri dan golongannya saja. Itulah, ya. Kalau yang pengen selamat, ikutlah ulama sebagai pewaris anbiya, ya, pewaris para nabi yang menuntun kita pada jalan takwa Allah, yang dimana itu yang akan jaminan surga dan selamat di dunia wal akhirah. Begitu, ya, saudara-saudara.